Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tugas UTS saya dengan mata kuliah Sistem Penentu Keputusan, yakni dengan NIM saya yang ganjil. Saya membuat tugas UTS nomor 1, ini tentang produk HP adalah dengan menggunakan metode simple additive weighting atau disebut metode SAW. Baiklah, sebelum ke pembahasan, di sini saya menjelaskan apa itu metode SAW. Pertama, berdasarkan namanya, metode simple additive weighting adalah dapat diartikan sebagai metode pembobotan sederhana atau penjumlahan terbobot pada penyelesaian masalah dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Konsep metode ini adalah dengan mencari rating kerja atau skala prioritas pada setiap alternatif di semua atribut. Adapun algoritma penyelesaian metode ini yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Langkah kedua, menormalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan menghitung cara nilai rating kinerja. Yang ketiga, menghitung nilai bobot referensi pada setiap alternatif. Yang keempat, melakukan perangkaian. Untuk rumus yang digunakan dalam metode simple additive weighting yaitu menormalisasi setiap alternatif atau menghitung nilai rating kerja. Di sini ada rumus M jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Di sini rumusnya things per X IJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Menghitung nilai bobot referensi pada setiap alternatif. FI sama dengan nilai bobot referensi dari setiap alternatif WJ dikali nilai bobot kriteria. RJ nilai rating kerja. Bila di sini penyelesaian seperti ini. Sebelumnya kita harus membuat tabel bobot kriteria menggunakan metode SAW. Yang pertama, tentukan nilai kriteria dari tugas yang kita buat, yakni menentukan merek HP. Di sini kita kriteria pertama harga A1, bobot di sini 0,15. Kemudian kamera A2 0,2, memori A3 0,25, berat A4 0,25, keunikan A5 0,15. Setelah kita buat tabel pertama, kita lanjut ke tabel kedua, penilaian dari atribut alternatif. Yang pertama HP1, A1 85, A2 95, A3 85, A4 80, A5 90. Kemudian HP2 A1 90, A2 85, A3 90, A4 95, A5 90. HP ketiga 80 90 80 95 95. Setelah kita melakukan tabel kedua, kita lanjut menormalisasi kriteria A1. R22 ini adalah dari tabel di sini, ya kan? Dari A1 sini 85, nilai maksimalnya adalah 85 banding 90 banding 80 sesuai dengan kriteria di kolom A1. Kemudian sini 85 dibagi 85, 85 dibagi 85 sama dengan 1. Untuk yang kedua R32 di sini 90 per 85, 90 dibagi 85 sama dengan 1,05. R4,2 sama dengan 80 dibagi 90, 80 dibagi 90 sama dengan 0,88. Begitu seterusnya sehingga seluruh tabel di sini terselesaikan. Seperti ini. Yang terakhir R46 baris keempat kolom 6. Di
Di sini 95 dibagi 95 sama dengan 1. Baiklah, setelah itu kita masukkan menggunakan rumus. Jika J adalah atribut keuntungan benefit, maka jika J adalah atribut biaya kos. Di sini memiliki dua rumus. Untuk nilai R ini adalah hasil dari sini. Ini hasil kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Jadi hasil penjumlahan di sini dia dapatkanlah contohnya 85, hasilnya 1. Kita masukkan di sini agar mempermudah. Terus 1,05 di sini. Yang bagian kolom kedua ini adalah untuk A2, A3, A4, A5. Setelah itu kita lakukan menghitung nilai bobot referensi pada setiap alternatif. HP1 sama dengan V1, V2 sama dengan V2, HP3 sama dengan V3. VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1, W kali J, R kali IJ. Bobot yang telah ditentukan, W sama dengan 0,15, 0,2, 0,25, 0,25, 0,15. Untuk nilai bobot ini sesuai dengan tabel di sini, tabel kriteria. Jadi jika tabel kriteria di sini kita buat seperti ini, maka untuk menghitung nilai referensi alternatif kita menggunakan nilai bobot di kriteria ini. Kemudian setelah itu kita masukkan V1. Dari V1 ini rumusnya W1 dikali R22. R22 itu adalah dari rumus di sini. Kemudian kita masukkan W2 dikali R23 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan untuk nilainya dari R di sini, kita masukkan di sini. W1 dikali R22, untuk R22 tadi hasilnya kan 1. Sini. 1. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian R23 kita masukkan di sini. Kemudian seterusnya sehingga menghasilkan, setelah kita masukkan ini kita jumlah sehingga menghasilkan hasil dari V1 0,936. Untuk mencari V2 sama juga rumusnya seperti ini. Setelah kita inputkan nilainya sesuai dengan hasil yang kita peroleh tadi, maka didapatkan hasil untuk V2 0,7265. Kemudian di sini untuk V3-nya sama seperti V2 dan V1. Setelah kita jumlah, kita mendapatkan hasil 0,967. Dari hasil inilah kita masuk ke tabel 3, yaitu perangkingan metode simple additive weighting. Di sini namanya nama HP1, HP2, nilai bobot referensi, kemudian keterangan. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa hasil dari rankingan yakni untuk nilai bobot tertinggi jatuh kepada HP1 dengan ranking 1. Kemudian untuk ranking kedua terdapat di HP nomor 2 dengan nilai bobot 0,967. Untuk ranking ketiga di HP nomor 3 0,936. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.